Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina, NIM terakhir 041. Di sini saya akan menerangkan tentang etika berpakaian profesional dalam Islam. Yang pertama adalah etika berpakaian profesional dalam Islam. Filsuf Aristoteles dalam bukunya menjelaskan tentang pembahasan etika sebagai berikut. Terminus tensius. Etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan dan tindakan manusia. Manner dan kostum, pengertian etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan adat yang melekat dalam kodrat manusia yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil garis tengah. Pengertian etika adalah ilmu yang dijadikan kebiasaan manusia yang menjadi prinsip atau dasar hidup berpenampilan. Berarti berkaitan dengan bagaimana seseorang menampilkan diri menggunakan gaun atau pakaian biasa. Jadi, etika berpenampilan dalam Islam adalah bagaimana seseorang berpenampilan sesuai dengan etika atau norma yang Islami yang menjadi ilmu pengetahuan untuk dijadikan kebiasaan dalam berpenampilan. Selanjutnya yaitu aturan berpakaian dalam Islam. Aturan berpakaian dalam Islam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali 2 telapak tangan dan wajah. Nomor 2 yaitu tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang Islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutupi aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat disarankan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Yang nomor 3 yaitu tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Yang nomor 4 yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari 159 yaitu An Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijali. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dari hadis ini kita ketahui bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan dan juga sebaliknya bahwa perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Selanjutnya yaitu tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian. Tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian yaitu ada 4. Yang pertama, menutup aurat bagian tubuh. Saat ini banyak kita jumpai wanita yang tidak menutup aurat dengan bajunya, sehingga dapat memunculkan rangsangan kepada kaum laki-laki yang melihatnya. Ada banyak pilihan pakaian yang tertutup dan sopan yang bisa digunakan tanpa mengurangi kecantikan perempuan. Yang kedua yaitu sesuai dengan tujuan, situasi dan kondisi menentukan kita untuk berpakaian seperti apa. Contohnya, saat kita ingin sekolah maka kita harus menggunakan seragam sekolah. Saat kita ingin pergi ke kantor maka pakaian yang harus kita gunakan adalah pakaian yang sesuai dengan aturan di kantor. Nomor 3 yaitu tidak mengganggu orang lain. Pakailah baju-baju biasa-biasa saja, tidak mengganggu aktivitas maupun kenyamanan orang lain. Misalnya, menggunakan gaun wanita dengan ekor puluhan meter sangat tidak pantas jika kita gunakan di tempat seperti di bus umum. Nomor 4 yaitu tidak melanggar hukum negara dan hukum agama. Sebelum memakai pakaian, ada baiknya dengan diingat-ingat dulu hukum di dalam negara maupun di dalam maupun di luar negeri.
Hindari pemakaian pakaian yang bertentangan dengan adat istiadat, hukum budaya yang berlaku di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian. Tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian itu ada 4. Yang pertama, menutup aurat bagian tubuh. Saat ini banyak kita jumpai gadis dan wanita yang tidak menutup aurat dengan bajunya, sehingga dapat memunculkan rangsangan kepada kaum laki-laki yang melihatnya. Ada banyak pilihan pakaian yang tertutup dan sopan yang bisa digunakan tanpa mengurangi kecantikan perempuan. Yang kedua yaitu sesuai dengan tujuan. Situasi dan kondisi lingkungan. Jika ingin sekolah, gunakan pakaian seragam sekolah, bukan pakaian untuk tidur, dan lain-lain. Apabila suhu di luar rumah sangat dingin, gunakanlah jaket yang lebih tebal. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu orang lain. Pakailah baju-baju yang biasa saja. Yang berikutnya yaitu etika berpakaian berdasarkan tempat-tempat tertentu. Etika berpakaian berdasarkan tempat-tempat tertentu yaitu yang pertama, etika berpakaian di kantor. Sebagai pegawai kantoran, memahami etika berpakaian di kantor merupakan hal yang paling utama. Dengan penampilan bersih dan rapi, Anda dapat bekerja dengan nyaman dan diterima oleh rekan-rekan Anda. Pada saat berpakaian, ada baiknya Anda memilih suatu pemikiran bahwa pakaian merupakan sarana investasi Anda untuk memajukan karir Anda. Contohnya, memakai pakaian yang sopan, hindari pakaian yang mini, memakai sepatu dengan hak minimal 5-7 cm dan nyaman untuk dipakai, serta memakai tas yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, etika berpakaian di kampus. Lingkungan perkuliahan memang dibilang sudah bebas dalam hal berpakaian, beda sewaktu masih bersekolah SD, SMP maupun SMA. Karena masa SD sampai SMA masih berpakaian yang sudah ada aturannya. Untuk baju, sedangkan untuk perkuliahan sendiri itu dibebaskan. Akan tetapi, etika berpakaian di kampus sebaiknya memilih pakaian yang sopan. Untuk celananya menggunakan celana panjang, jeans atau bahan kain, menggunakan sepatu untuk kuliah karena akan terlihat lebih sopan jika memakai sepatu daripada sandal. Yang ketiga yaitu etika berpakaian di tempat umum atau pasar. Pakailah pakaian yang seharusnya baik digunakan pada saat di tempat umum, seperti pakaian yang sederhana namun tetap sopan dan baik dilihat orang. Intinya dari semua etika berpakaian tersebut harus menutupi aurat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.